Oke, kali ini kita akan melakukan pembahasan singkat mengenai power levelnya si Garo. Apakah dia udah lebih kuat dari Saitama, atau udah imbang, atau malah lebih kuat? Kita nggak tahu. Kita bahas dari chapter 164, di mana si Garo berubah menjadi monster raksasa. Oke, kita langsung skip aja di halaman yang ini, di mana Garo berubah menjadi monster yang bertangan 4 men. Kemudian setelah mempunyai 4 tangan, dia mukul Saitama. Consecutive punches Garo. Kemudian setelah mukul, Saitama bisa menghindari dengan sangat mudah nih nampaknya. Bahkan dia cuma apaan sih? Terus tangannya dia cuma pakai tangan kiri, men. Tangan kiri doang, namplek gitu. Plak 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 plak. Sama sekali nggak mempan serangannya si Garo di perubahan ini. Bahkan si Saitama di sini sama sekali belum serius karena Saitama ini tahu kalau Garo itu muridnya Silver Fang, dan juga karena si Tareo ya, Tareo yang ditolong Garo anak kecil. Terus si Garo tackle-nya ngancurin. Oke. Bahkan nyampe gelombangnya itu menggetarkan buminya di sini. Kelihatan. Bahkan orang-orang nyampe panik gara-gara itu. Dan di dimensi lain kekuatan Garo ini terasa. Di sini nampak ya kalau Garo ini udah sangat-sangat kuat. Walaupun di sini nampaknya si Saitama tidak terasa ini. Kemudian Saitama membalas dengan consecutive normal punches. Gila, gila. Dimana consecutive normal punches ini bisa menghancurkan tubuh Boros ya. Kalau dia menggunakan pukulan yang sama ya. Kurang lebih bisa ngancurin tubuh Boros lah. Nah, di sini si Garo ini tubuhnya nggak hancur. Tuh. Meskipun memang damage-nya tetap besar, tapi tubuhnya nggak hancur seperti Boros yang nyampe pecah ya. Kalau dari sini bisa disimpulkan bahwa si Garo ini udah bisa mengimbangi Boros. Tapi apakah lebih kuat atau lebih lemah kita nggak tahu. Yang jelas udah 11-12 lah sama Boros lah. Kalau dari power level di sini. Kemudian dia Garo nggak mau nyerah, dia masih nekat mau mukul Saitama. Akhirnya dipukul lah sampai mental ke langit. Di sini kostumnya nyampe pecah ya, karena memang udah nerima pukulan keras, dipukul lagi ya hancur lah. Masuk akal kalau hancur. Tapi ekspresi Saitama nih kayak nggak mukul mukul lalat deh apa ya. Mukul serangga lah, nggak terasa. Nggak ada rasanya. Artinya di sini kekuatan Garo masih jauh di bawah Saitama. Dan kemudian di ini muncul God ya. Kakinya God muncul. Garo yang terlempar ini hampir keinjek. Kemudian si God nih membujuk si Garo nih supaya bisa bergabung dengan Garo. Dijelasin lah ya gabungannya gimana. Next, next, next. Skip. Kemudian si Garo berubah menjadi Cosmic Garo ya. Mukanya jadi aneh banget, bentuk kayak bentuk galaksi gitu. Next, kita lanjut aja. Skip halaman. Oke. All Life Eradication Fist. Oh, Saitama ini udah melek nih. Melek ini melek. Kaget tapi nggak terlalu kaget sih. Cuma, anjay. Ledak-ledak nih ya. Terus si Psychos bilang kalau pukulannya seperti pukulan Homeless Emperor. Ya, hancur ini kalau kena. Next, kita skip. Oh, nih.
baju Saitama sampai sobek ya. Dimana yang bisa nyobek baju Saitama itu baru si Boros sebelum. Di season 1 cuma Boros. Kalau nggak salah nggak ada musuh lain sih yang bisa nyobek baju Saitama. Apa baju hero-nya. Baru Boros doang sama Garu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pukulan Garo ini udah setara dengan Boros juga. Ada kemungkinan lebih kuat sih dari si Boros. Kemudian dia nge-copy ya jurusnya Saitama, consecutive normal punches. Dan Saitama di sini mukanya udah kelihatan agak serius ya. Plak 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 ini adu pukulan. Kemudian meledak. Nah, di halaman ini kelihatan kalau si Saitama ini udah kena pukulannya si Garo, dimana pukulannya ini udah kayaknya udah masuk deh. Dari sebelumnya cuman ditamplek tangan kiri, sekarang udah ada bekasnya. Artinya ini udah jauh lebih kuat dari sebelumnya si Garo-nya. Oke, maklum gitu ya. Tapi kita sekali lagi kita lihat ekspresi Saitama ini bukan ekspresi orang terdesak, dia cuma ekspresi aduh kok sobek ya baju. Eh, kayak nggak ada apa-apa. Kayak orang kepleset, aduh kepleset lah, kepleset doang. Nggak ada apa-apa. Terus dia Garo menggunakan Gamma Ray Burst, di mana ini kuat banget, harusnya bisa ngancurin kalau kena. Terus Saitama lompat ya di sini, kayak nggak mengenai bumi. Tapi sayangnya Saitama terlempar, men. Boom. Alhamdulillah sih maksudnya. Alhamdulillah terlempar karena belum ada musuh yang bisa mengimbangi Saitama ya. Ini mirip banget sama ketika lawan Boros. Boros menggunakan kakinya untuk nendang Saitama ke bulan. Dan ini Saitama juga udah terlempar ya posisi. Oke, skip aja. Ini Garonya turun. Menemui sisa-sisa hero yang masih selamat ya. Dan mereka pada takut semua. Hero-hero kelas S. Kelas A pada takut semua. Kelas B nih ya yang takut. Gila emang Garo. Kuat banget juga sekarang. Silver Fang pun juga kayak tidak berdaya gitu. Udah babak belur Silver Fang. Next kita skip. Ini yang ngebahas tadi ya ketika bergabung dengan God. Next. Sini. Warnanya keren nih. Garo Cosmic Garo. Ini kita lihat ya Child Emperor yang kelas S nih. Nyampe mimisan, rambutnya rontok dan KO akhirnya. Next Silver Fang. Wah, babak belur tapi kayak masih berani ngelawan ya. Nah, di sini Blaze sampai muncul. Artinya adalah bumi lagi terancam nih. Soalnya kalau nggak salah dulu ada yang bilang kalau Blaze itu hanya muncul ketika bumi dalam keadaan bahaya. Sementara ketika lawan Boros, Blaze nggak muncul. Ada kemungkinan kalau Garo ini lebih kuat dari Boros. Oke, lanjut. Skip. Apakah Garo lebih kuat dari Blaze? Kita lihat dari sini. Di sini si Blaze coba nganu ya, bacot no jutsu supaya Garo tidak bertarung di bumi. Dia pengen Garo bertarung di dimensi lain. Tapi kayaknya Garo nggak mau dan akhirnya si Blaze mencoba untuk melawan si Garo. Kita lihat ya, orang-orang udah mulai KO. Nah ini Genos nih karena cyborg dia nggak kena radiasi. Tapi sayangnya dia tertangkap. Kemudian si Blaze mulai melawan di sini menggunakan Dimension Cannon. Oke, Dimension Cannon ini berhasil memukul Garo sampai Garo mental. Oke, kita lihat lagi. Ini dipukul berkali-kali ya, plak 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 plak. Jadi dimensinya tuh ketika mukul pindah dimensi, terus balik lagi jadi ngelup tuh loh muter.
Terus si Blaze mencoba untuk mengurung Garo di dimensi lain. Dan tetapi Garo berhasil lolos dari kunciannya si Blaze. Kemudian Garo mukul. Ini Blaze ini udah nampak kewalahan ya, nggak kayak Saitama kepukul. Saitama nggak merasa kewalahan. Jadi kemungkinannya si Blaze lebih lemah dari Saitama. Meledak-ledak ya, udah dipukul. Nih, ini sih lihat ekspresinya. Ekspresi Blaze nih terkejut. Kok bisa ada orang sekuat ini? Nah, di sini kita bisa tahu kalau si Garo ini bisa ngukur kekuatannya Saitama. Terlihat bahwa si Garo mengatakan kalau Saitama belum menggunakan kekuatan maksimalnya. Dan dia berusaha memprovokasi Saitama dengan membunuh Genos. Ditusuklah si Genos. Next, ini hujan darah nih. Gila. Saitama nih nyampe. Ekspresi Saitama marah. Nah, di sini kita lihat bahwa si Blast dari ekspresinya dia merasa kalau Saitama ini lemah. Dia bilang gini, "You're the guy from before. You're the guy from before. Don't come close." Artinya si Blast ini nggak tahu kalau Saitama itu kuat. Oke, next. Saitama dengan posisi marah dilemparlah core-nya. Plak. Anjir. Hancurlah tubuh Genos. Oke. Kita skip aja. Dia Saitama ada tulisan Killer Move Serious Series. Dimana ini udah killer move ya. Ini udah Saitama artinya udah benar-benar marah dan menggunakan kekuatan maksimalnya. Kelihatan di sini ada bentuknya tuh kayak monster gitu, kayak Naruto marah gitu ya. Dan dia mukul pakai tangan kanan ya. Tangan kanan tuh artinya dia udah serius banget. Kemudian si Garo nge-copy mode Saitama. Nah, di sini kalau menurut saya harusnya Garo kalah sih. Karena Saitama serius ya di sini. Tapi kalau Garo bisa survive dari pukulan ini, artinya Garo udah bisa mengimbangi Saitama. Kurang lebih gitu. Karena ini serius ya tulisannya. Bukan normal, bukan serius doang, tapi ada tulisan killer move juga. Jadi artinya udah pukulan marah Saitama. Oke, thank you. Mungkin itu dulu.